Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelfa Syawalia Khotda dengan NIM 253-20255, mahasiswa program studi psikologi angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari penugasan ujian tengah semester ganjil mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita langsung saja ke bab 1, yaitu urgensi pendidikan Pancasila. Nomor 1, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi terutama ditujukan untuk menghafal rumusan 5 sila agar tidak terjadi disorientasi nilai. Menurut saya, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang benar, mahasiswa perlu mengingat nilai-nilai dasar bangsa yang tercantum dalam 5 sila. Namun, tujuan pendidikan Pancasila di sini bukan hanya menghafal rumusannya saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami makna setiap sila dan mampu menerapkannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Masuk ke pernyataan nomor 2. Output utama pendidikan Pancasila adalah civic virtue, gabungan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan bertindak kewargaan. Menurut saya, pernyataan tersebut benar, karena output utama pendidikan Pancasila memang berupa civic virtue, yaitu perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan kebiasaan bertindak yang mencerminkan nilai-nilai kewargaan. Melalui pendidikan Pancasila, kita tidak hanya belajar memahami nilai-nilai dasar bangsa, tetapi juga membiasakan diri untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pernyataan nomor 3, integrasi Pancasila dalam kurikulum cukup melalui mata kuliah wajib. Pengharus utamaan nilai dalam budaya kampus bukan keharusan. Menurut saya, pernyataan tersebut salah. Integrasi Pancasila tidak bisa hanya dilakukan lewat mata kuliah wajib. Nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan dalam budaya kampus, supaya benar-benar menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Jika Pancasila hanya diajarkan di kelas, resikonya adalah nilai-nilai menjadi sekedar teori tanpa makna nyata dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu metode pendekatan. Pendekatan yuridis menegaskan Pancasila sah sebagai dasar negara karena dicantumkan eksplisit pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, pernyataan tersebut salah. Pendekatan yuridis memang menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi dasar hukumnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bukan di batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan hukum tertinggi dan menjadi sumber seluruh peraturan perundang-undangan. Masuk ke pernyataan nomor 2, pendekatan historis menegaskan kesinambungan nilai dari gotong royong hingga rumusan 18 Agustus 1945. Pernyataan tersebut benar. Pendekatan historis melihat Pancasila sebagai hasil dari proses panjang perjalanan bangsa. Nilai-nilai dasar seperti gotong royong, keadilan, dan musyawarah telah hidup dalam masyarakat jauh sebelum 1945 dan kemudian dirumuskan secara resmi menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara sejarah bangsa dan perumusan Pancasila, sehingga Pancasila bukan sekedar dokumen formal, tetapi juga mencerminkan tradisi dan pengalaman hidup masyarakat Indonesia. Kemudian, pernyataan nomor 3, pendekatan filosofis hanya menyentuh aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi berada di wilayah etika terapan, bukan kajian Pancasila. Menurut saya, pernyataan tersebut salah. Pendekatan filosofis terhadap Pancasila tidak hanya membahas aspek ontologi saja. Dalam kajian filsafat, Pancasila juga mencakup epistemologi dan aksiologi. Ketiganya saling berkaitan untuk memahami hakikat keberadaan manusia, cara memperoleh pengetahuan, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Jadi, jika hanya menekankan pada aspek ontologi saja, itu belum menggambarkan keseluruhan makna dari pendekatan filosofis Pancasila. Pernyataan nomor 4, pendekatan kultural memposisikan Pancasila sebagai produk budaya yang statis agar nilai tidak berubah oleh zaman adalah salah. Pendekatan kultural tidak memandang Pancasila sebagai produk budaya yang statis. Sebaliknya, Pancasila adalah hasil dari budaya bangsa yang terus hidup dan berkembang. Nilai-nilainya berakar dari kebudayaan Indonesia, namun tetap dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Dengan begitu, pendekatan kultural menekankan bahwa Pancasila bersifat dinamis dan relevan sepanjang waktu.